Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosdiana Sitomorang yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 6 dari Politeknik Negeri Batam untuk melakukan Zoom. Untuk menjelaskan tujuannya yaitu untuk menjelaskan sedikit hasil analisis dari wawancara kita kemarin dan untuk mengisi kuesioner wawancara beberapa pertanyaan kepada Ibu Ros. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan hasil dari analisisnya. Saya akan share screen dulu ya, Bu. Nah, ini sebelum anggota kelompok dari keripik pisang Kak Ros yang analisis di keripik pisang. Ini kami 3 orang yang kemarin udah datang. Ada 1 orangnya lagi, Husna itu nggak bisa datang kan Bu kemarin. Sekarang juga hari ini dia nggak bisa datang, lagi berhalangan karena kerjanya masuk malam. Berikutnya ini keripik pisang Kak Ros melakukan kunjungan. Lalu dari hasil analisis yang kemarin kita wawancara kan, Ibu sampaikan untuk perkiraan perharinya itu kan sekitar 10 kilo pisang. Nah, kalau Ibu kemarin kan bilang 1 kilonya sekitar 8.000 kan, Bu? Iya. Ya. Nah, untuk minyaknya itu sekitar 2 bungkus yang 2 liter itu kata Ibu 1 liternya 1 bungkus yang 2 liter itu sekitar 40-an ribu kan Bu yang minyaknya. Di harga sekarang nggak lah, bikinlah rata-rata 30 karena kemarin yang pas harga minyak mahal itu sih 35 tapi sekarang di 28 kita ambil rata-rata mungkin di 30 ya atau 32. Ya, yang kalau pakai data yang tahun kemarin itu sekitar 40-an. Nah, itu kalau kami hitung dari harga yang Ibu produksi, kami tambahin kan kemarin awalnya Ibu nggak ada tambahin untuk biaya tenaga kerja kan? Ibu hanya hitung untuk biaya itunya aja, produksinya aja. Nah, ini kami karena untuk prosedur di kami belajar untuk biaya itu kan tenaga kerja itu tetap harus dihitung. Jadi saat kami hitung, untuk estimasi untuk laporan keuangan yang untuk penjualan Ibu kemarin, kalau misalnya harganya itu per kilonya 8.000, lalu dia harga minyaknya sekitar 40.000, itu Ibu kalau misalnya penjualan dalam 1 bulan itu bisa mengalami kerugian gitu Bu. Labanya itu sangat kecil kali, kayak cuma 20.000 dari penjualan keripiknya itu 3.300.000, harga pokoknya 2.800.000 dengan harga yang Ibu jual kan 15.000 per bungkus. Nah, makanya kami estimasiin untuk perlu adanya pengelolaan biaya yang lebih baik lagi, seperti yang kemarin kita sampaikan itu kan, Bu. Nah, untuk saran dari kami, berarti harga pisangnya itu kami ada beberapa kali kami tanya di pasar itu bisa didapat dengan harga 7.000, jadi bisa lumayan lebih murah 1.000 lagi, Rp1.000. Lalu untuk minyak goreng ini kan kami buat harganya 35.000, lebih rendah dari kemarin. Nah, sekarang kan ada peraturan baru tuh untuk harga minyaknya per liternya 14.000. Ya kan Bu? Ibu ada dengar nggak? Iya. 14 liter. Tapi belanjanya di Alfamart sama Indomaret kalau nggak salah yang udah berlaku. Di minimarket depan kami ini juga ada, tapi kayak gitu minimal 2 bungkus aja per orang. Minimal 2 bungkus per orang. Jadi minyak gorengnya bisa lebih murah lagi tuh. Mungkin kalau kita beli lebih banyak dalam jumlah banyak, pasti harganya akan di bawah harga standar yang kemarin. Kemarin kan tadinya kita mau sampai 35 sampai 40 kan Ibu beli. Mungkin sekarang lebih rendah harga minyak gorengnya. Jadi harga biaya produksi keripik pisang pasti lebih murah. Jadi untungnya juga nanti pasti bisa lebih besar.
Nah, kalau misalnya ada pengurangan itu, Bu, itu estimasi Ibu, jadi per bungkusnya itu bisa modalnya itu cuma 1.600 ini aja, 1.600-an. Jadi kalau jual 15.000, untungnya satu bungkus bisa 5.000-an. Nah, kalau 5.000-an kan berarti jadi untuk estimasi laba ruginya kalau kejual 260.000, Ibu udah bisa dapat untung sekitar 1 jutaan rupiah. Dari kami yang hasil analisisnya. Nah, untuk sarannya dari kami disarankan untuk Ibu harus laporan keuangan yang lebih jelas. Jadi kayak nggak kayak kemarin itu kan kalau Ibu cuma saya jualan ada yang beli, berarti untung. Nah, padahal setelah kami hitung-hitung dicampur sama apa? Kalau misalnya Ibu ada gaji karyawan untuk Ibu sendiri, maksudnya uang capeknya itu tuh malah nggak nyampe untung, malah kayak kerja bakti gitu. Ibu keluarin segitu, masuknya segitu juga, ada lebih uangnya. Jadi harus laporan keuangannya tuh harus jelas. Kalau misalnya karena kami udah hitung secara rinci itu memang bahkan 1 bulan masa kami hitungnya untungnya itu cuma 20.000 gitu. Nah, itu gawat banget, berarti Ibu cuman jualan cuman untuk jualan keluarin modal segini, masuknya juga segitu, nggak dapat untung sama sekali. Laporan keuangan. Terus untuk pengelolaan bahan baku yang tidak dapat diolah, kayak kemarin kan Ibu bilang kalau misalnya bahan bakunya udah terlalu masak, nggak bisa dibuat lagi keripik pisang. Nah, mungkin itu produknya itu bisa dialihkan ke produk lain, contohnya kayak kue atau misalnya dibuat godok-godok atau apa gitu. Jadi dia biar bisa dijadikan uang lagi. Terus untuk saran juga pemasaran lebih efektif agar dikenal lebih luas, kita melakukan promosi di media sosial, lebih aktif di media sosial, membuat promo atau iklan agar produk yang dijual bisa lebih menarik di mata pelanggan. Kan saya lihat juga Ibu jarang posting juga kan, Bu? Jarang saya. Jarang posting, jadi orang itu kurang Ibu ada ready ya, ini kayaknya customer setia Ibu, jadi bingung nih ada produksi nggak ya hari ini gitu. Maunya Ibu sering-sering buka PO gitu sih. Nah, kalau kemarin saya ada tanya sama orang Indomaret yang Ibu bilang mau masuk ke market kayak Indomaret gitu kan. Nah, itu harus ada quality controlnya juga, harus ada kayak dia nggak boleh berminyak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, terus dia nggak boleh terlalu rapuh. Itu mungkin prosedurnya agak lebih sulit sih. Kayaknya untuk Ibu sekarang targetnya kayak mungkin di grosiran gitu. Kalau untuk Indomaret dan Alfamart mungkin agak susah sih. Iya mungkin ya. Karena Indomaret kan ada yang mengelola khusus kan, kecuali mungkin kayak minimarket biasa yang dikelola, maksudnya nggak banyak cabang-cabangnya gitu loh, perorangan, bisa dikontrol sendiri mungkin bisa. Iya, karena saya lihat dari persyaratannya juga ada orang itu kontrol gitu ke UMKM-nya, ke tempatnya. Maksudnya kebersihannya itu nggak bagus nggak, terus cara pengelolaannya bagus nggak. Misalnya dia hitung sampai kayak kompornya jenis apa, ada sirkulasi udaranya gimana, harus bersih kayak gitu, agak lebih rinci sih kalau misalnya Indomaret dan Alfamart. Jadi ini kayak woro-woro di apa aja di online. Di online, iya Bu. Sekarang juga ada promo itu loh Bu, kayak kita TikTok gitu, TikTok Shop. Jadi Ibu bisa jual di TikTok Shop gitu. Itu nggak bisa itu. Kurang nggak pede gue dibikin, nggak pintar aku bikin di TikTok itu. Iya, kalau TikTok Shop itu kan ada jual basreng, bakso goreng, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan bisa tuh kayak gitu. Nanti dicoba untuk dipelajari. Tapi nanti kalau bisa kalian ajari caranya boleh. Biar gue bisa manfaatin. Untuk saran selanjutnya ya, yang terakhir itu
Bentar ya. Untuk syarat selanjutnya agak macet. Nah, untuk mengelola sisa bahan baku pisang seperti yang saya kasih tahu tadi, saya jelaskan produk lain seperti kayak kue, pisang, atau mengambil keputusan. Terus ada bekerja sama dengan supplier pisang untuk mengutamakan kualitas pisang dan harga yang lebih rendah. Lalu segera mengolah bahan baku lebih cepat guna menghindari bahan baku busuk ialah inventory management yang direncanakan. Baik, nah sekian dari hasil analisisnya. Selanjutnya ada sesi untuk wawancara sedikit. Ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Boleh, Aziza? Pak Nat? Nah, nanti ini, Bu, kan ada pertanyaannya kayak yang pertama, ini nomor 3, pendamping yang dilakukan mahasiswa Politeknik Negeri Batam sudah dapat tepat dan memuaskan. Jadi, Ibu bisa itu pilih skalanya dari sangat tidak puas sampai sangat puas. Jadi, nanti Ibu jawab, saya langsung isi di sini. Itu pertanyaannya belum muncul di share screen ya, Sal? Belum. Iya, nggak ada. Udah nampak, Kak? Sudah. Baiklah, Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Totalnya sih ada 16 pertanyaan dengan jawabannya itu sangat tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan yang di poin 3 itu, yaitu pendampingan yang dilakukan mahasiswa Politeknik Negeri Batam sudah tepat dan memuaskan. Menurut Ibu seperti apa skalanya? Ya tadi udah bagus sih yang kalian terangkan. Aku memang selama ini kendala aku ya di situ, nggak apa ya, karena memang nggak buat perhitungannya itu. Jadi kayak mungkin seperti itu benar juga tadi kan. Jadi kesannya kadang kita kayak kerja bakti, tapi sebenarnya sih semakin banyak produksi, semakin banyak untung kok. Cuman kalau sedikit memang kalau yang kita kelola hanya 2 kilo memang nggak dapat apa-apa. Jadi saya bikin di sangat puas lah. Masuk akal juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak atau Ibu merasa terbantu dengan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa? Merasa apa tadi? Apakah Ibu merasa terbantu dengan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh kami atau tidak, Bu? Di situ Sangat jawabannya terbantu. ada. Iya, sangat terbantu. Ya, sangat terbantu. Ya, membuka wawasan juga kan. Selanjutnya, kejelasan mahasiswa dalam mengutarakan maksud dan tujuan mendatangi Bapak atau Ibu. Sangat jelas. Pertanyaan selanjutnya, kemampuan komunikasi mahasiswa. Tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik atau sangat baik, Bu, menurut Ibu? Cukup baik. Atau mana nilai yang bagus lah bikin, ngapain biar bagus nilai kalian? Sangat baik. Mana lah biar bagus nilai kalian? Udah ya. Ya Ini, iya dong kan. Ini jujur dari Ibu aja, Bu. Ya, pure dari Ibu aja, Bu. Ya maksudnya ya masukan setidaknya kan bisa saya terima kan. Cara kita ngomong kemarin kan bagus juga kan gitu loh. Sangat baik, bukan cukup baik ya, kan bisa dialihkan. Ya, sangat baik.
Selanjutnya, mahasiswa menciptakan suasana nyaman ketika mewawancarai Bapak atau Ibu. Tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, atau sangat setuju, Bu. Apa tadi? Kurang paham pertanyaan. Mahasiswa menciptakan suasana nyaman ketika yang nyaman Bapak. ketika Sangat setuju. Sangat setuju, Bu, ya. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Azizah. Oke, baik, saya lanjut ya, Bu, pertanyaannya. Yang poin 9, apakah mahasiswa berpenampilan rapi dan sopan? Sangat setuju. Ya, kalian kan rapi-rapi banget. Baiklah. Wanita-wanita soleha. Amin. Harus diaminkan dong. Amin. Bu. Selanjutnya, Bu, poin ke-10, mahasiswa menguasai materi dan permasalahan yang dibicarakan. Apakah Ibu sangat setuju? Sangat setuju. Kalian paham kok. Selanjutnya, program praktik pembelajaran mampu meningkatkan kualitas dan atau kuantitas serta nilai tambah barang atau jasa. Apakah Ibu sangat setuju? Ya, sangat setuju. Selanjutnya, Bapak atau Ibu, apakah ingin menerapkan saran dari hasil pengamatan kami selama praktik pembelajaran? Ya, nanti akan saya terapkan. Berarti sangat setuju ya. Saya akan terapkan. Saya nanti akan membuat pembukuan. Mudah-mudahan ini di awal tahun ya. Ibu. Selanjutnya, manfaat praktik pembelajaran ini bagi Ibu, apakah sangat bermanfaat? Sangat bermanfaat. Ya, baik. Selanjutnya, kesesuaian hasil kegiatan praktik pembelajaran mahasiswa dengan harapan Ibu, apakah sudah sangat sesuai? Sesuai. Selanjutnya, sikap dan perilaku mahasiswa selama berkunjung ke tempat Ibu, apakah sangat baik? Itu sangat sesuai dulu. Sangat baik Cinta. Ya, Baik. Selanjutnya, kesesuaian hasil praktik pembelajaran dengan harapan yang ingin dicapai sejak awal praktik pembelajaran dimulai, apakah sudah sangat sesuai? Sesuai ya. Nanti inilah aku mau nanti bantu di ini yang aku bilang kemarin ya. Bantulah promonya, gue kurang paham kalau bagian promo. Iya, Bu. Selanjutnya, harapan Ibu terhadap praktik pembelajaran mahasiswa Kolibatan ke depannya. Nah, ini harapannya biar saya ketik nanti Ibu bilang. Harapan apa nih terhadap praktik pembelajaran mahasiswa ya? Harapan untuk kalian ya? Harapan kayak kan kami ini praktiknya langsung ke lapangan, itu langsung ke UMKM, itu tuh harapannya gimana ke depannya nanti untuk adik-adik kelas yang semester nanti mau melakukan pembelajaran kayak kami juga langsung ke UMKM gitu. Harapannya ya semakin meningkat dan semakin berkualitas lagi ya. Maksudnya biar semakin banyak apa namanya itu kayak kami pelaku-pelaku UKM kecil makin dapat dijangkau gitu ya. Itu aja sih ya. Semakin berkualitas ya untuk UKM kecil biar dapat terjangkau, dikasih support ya biar makin berkembang, itu aja sih harapannya. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu, saran atau masukan terhadap pelaksanaan praktik pembelajaran di UMKM ini? Saran apa ya sarannya ya? Untuk kelompok kami gitu Bu. Ya, sama. Aku bingung loh kalau kayak gini-gini dibilang saran-saran gitu. Untuk ini aja kayaknya sarannya lebih diperbanyak sosialisasinya kali ya. Biar maksudnya kan semakin banyak pertemuan, mungkin kan semakin kalau kita semakin banyak bertemu kan berarti kan ilmu yang kita dapat juga kan semakin banyak. Kan ide-ide mungkin makin banyak gitu. Iya Bu.
Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ini saya langsung kirim, jadi ini langsung terkirim ke dosen saya jadinya. Oke. Sudah, terima kasih sudah terkirim. Baik Bu, nanti berarti kami bantu yang kayak promosi kayak di Facebook kayak gitu-gitu Bu. Jadi nanti Boleh lah. karena udah ada produk-produknya, jadi kayak orang bisa langsung lihat gitu. Ini 15.000 kayak enak gitu. Sudah kemarin nggak jadi ku kirim ke kliennya. Lupa. Kukirain nggak kalian ingat lagi gue. Jadi enggak lah Bu, kan kami masih belajar itu. ya, soalnya yang aku ini seminggu ini aku mulai di awal tahun inilah ada sekarang langgananku ke Singapura, mudah-mudahan rutin ya. Dia ya mudah-mudahan nanti ya maksudnya berkelanjutan karena dia udah 3 kali ngorder dan dia kalau sekali ngorder lumayan. Kemarin tuh 14 kilo sama yang terakhir ini kemarin 20 kilo yang hari Selasa itu kuantar. Jadi seminggu kemarin saya sebenarnya menggoreng terus. Nah, tadi baru berangkat 5 kilo. Apanya? Mungkin nanti ada foto kemasannya gitu Bu, kirim ke kita. Jadi kita bisa pasarkan di Instagram gitu atau di WA. Oh, ya itulah yang maksudnya hal-hal seperti inilah kadang-kadang memang saya juga salah ya, maksudnya nggak komunikasiku kan kurang ke klien. Nantilah inilah di awal tahun ini ya, semakin apa ya nanti semakin bagus. Kemarin itu ada warung di Sukajadi baru kutitip juga yang pakai pek-pek kecil itu ada kemarin saya titip. Tapi itulah mungkin karena main sendiri kali ya lupa ngirim ke klien. Nantilah aku coba aku fotoin ya yang ininya. Iya Bu, kalau misalkan Bu lagi ada pesanan kan, fotoin perfectnya yang ukuran kecil atau yang besar seperti itu. Ya. Sebenarnya aku kalau kalian lihat di Facebookku ada, coba cek nanti di Rosdiana Situmorang itu. Coba cek. Pokoknya logonya keripik pisang Kak Ros, nanti ada di situ. Cuman memang yang pek-pek kecil, kenapa sebenarnya kalau untuk yang order banyak itu, yang pek kecil itu nggak kusarankan. Satu, lama di packingnya, terus kan pengeluarannya lebih banyak. Plastik aja udah berapa kan. Nah, kadang makanya kalau di per kilo, kayak ibu itu pesan 20 kilo, aku bisa ngasih 70.000 sekilo, karena kan dia ngorder sekali banyak kan. Nah, jadi kita pun, maksudnya tenaga pun, bahan pun maksudnya nggak banyak terbuang, kayak di gas bisa irit sedikit, minimal di gas lah bisa apanya. Nantilah. Minta tolongnya sih aku nanti di situ ya, karena jujur saya kurang paham bagian pemasaran ini aja sih. Mungkin nanti semakin banyak yang promo, semakin banyak orang tahu. Kalau menjelang Imlek ini ada yang order nggak Bu? Itulah itu untuk Imlek itu yang 20. Aku seminggu ini di awal mulai tanggal berapa itu kemarin? Tanggal hari Minggu kemarin lah. Saya goreng sudah ya saya hari untuk hari Sabtu kemarin aku beli pisang 100 kilo 100 kilo itu dapatnya keripik pisangnya kan sekitar 25 kilo lah. Ini aku tadi siang baru siap menggoreng karena ada kawan juga pesan untuk Imlek 5 kilo. Itu yang 25 kilo itu Ibu goreng sendiri atau ada bantuan orang lain? Aku undang 1 orang lah untuk ngopek. Aku mestinya daripada keteter, udah. Jadi satu kan itu intinya berbagi lah kalau aku tapi kan kalau aku sendiri ngerjain mungkin bukan masalah terlalu capeknya, waktunya terlalu banyak terbuang. Jadi dia ngopek, saya langsung goreng. Jadi 1 hari itu siap kami kerjain itu. Pokoknya dia start ngopek, saya start goreng juga. Jadi kan imbang itunya. Cuman ya kayak tadi tuh upahnya harus kita perhitungkan sebenarnya kan biar senang dia. Cuman aku bilang kemarin karena teman, ya aku kasih aja upahnya 50.000 hanya ngopek doang gitu kan.
Dan ya keripik di bawah ya sah-sah aja lah gitu. Mungkin nanti di situlah harus diperhitungkan, mungkin kan istilahnya berapa sih upah yang layak kita kasih ke dia, walaupun itu hanya ngopek kan, maksudnya biar tahu nanti, oh ini kalau ngira-ngira doang kan nggak enak juga kan, biar masuk hitungannya, itu aja sih. Baiklah Bu, nanti berarti mungkin pertemuan selanjutnya atau by WA kita nanti sharing-sharing tentang pemasarannya. Jangan lupa juga kalau misalnya lagi open PO itu kabarin juga lagi open PO nih, lagi ngegoreng, siapa yang mau ikut juga mau pesan. Iya. Aku biasa sih cuman ku bilang di ini doang kan, di storyku di FB doang sama WA. Cuman ya mungkin lah karena belum ini ya, tapi nanti bolehlah langsung ku japri sama klien aja ya. Istilahnya kalian yang sebarin ya, jadi lebih pesan juga kan. Cepat, ya. Mana tahu kami mau bertanya juga, soalnya enak juga, emang enak Bu. Iya, tinggal pemasarannya aja. Iya, sebenarnya di situ sama ini. Kurasa kemarin aku pas di UKM itu, kan aku udah pernah juga ke kantor UKM yang di Sekupang itu. Menurut orang itu memang, menurut dia itu labelnya itu terlalu kecil. Jadi orang melihat kurang gitu. Maksudnya kalau saya kan maksudku, oke, memang di label dia kecil, tapi kan kadang aku yang tunjukkan satu kan warna keripiknya gitu loh. Kan warna keripiknya kan menarik kan. Istilahnya itu aja dilihat orang kan, jadi nggak pala fokus ke brandnya pun, logonya pun maksudku. Tapi kemarin itu aja sih saran waktu aku ke UKM itu mau ngurus itunya surat izinnya itu logonya terlalu kecil, dibilang. Ya kembali lagi tadi tuh, kalau diperbesarkan biayanya kan nambah lagi. Karena kalau kecil gitu dia 10.000 saya dapat 24 biji 10.000. Jadi kan kalau diperbesar nanti pasti kan lebih tambah lagi biaya. Tapi maksudku kalau itu menunjang untuk kualitas kita, omset kita ya nggak masalah sih, kan bisa nanti disesuaikan. Itu aja sih sayang. Ya. Baiklah Bu, berarti sekian pertemuan hari ini. Makasih waktunya udah mau diluangkan untuk kami wawancara. Terima kasih juga sayang atas ini saran-sarannya. Nanti ini videonya kami kirim ke dosen kami Bu untuk penilaian. Oke. Karena Zoom-nya juga udah mau berakhir 5 menit lagi, saya tutup aja ya Bu. Oke, yuk. Makasih ya untuk semuanya ya. Salam sehat saya Bu udah mau jadi UMKM. Ya. Oke. Semoga semakin sukses semuanya. Lancar. Ya. Amin. Doa yang sama juga kalian ya. Sukses sekolahnya, sukses studinya ya. Tercapai cita-citanya. Oke, thank you. Malam. Bu, selamat malam. Malam.